Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kembali kita mengucap syukur atas kebaikan dan pernyataan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru, di mana pagi ini kami dapat menghirup udara yang segar dan menikmati setiap berkat dan anugerah dari Tuhan. Kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu pagi ini, agar kami dapat semakin mengerti akan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah berkat orang benar. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 37 ayat 20-26. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tetapi hari ini, Ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara-saudaraku sekalian, hidup benar di hadapan Tuhan adalah kunci untuk mengalami hidup yang diberkati. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan pasti memiliki hubungan yang karib dengan Dia. Daud adalah sosok yang memberi teladan dalam hidup karib dengan Tuhan. Sejak muda sampai menjadi raja atas Israel, Daud senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Banyak pasal yang terdapat dalam Alkitab Mazmur adalah pengalaman kekaribannya dengan Tuhan. Karena karib dengan Tuhan, Daud dapat melihat dan merasakan sendiri bagaimana Tuhan memberkati orang benar dan memberkati pula cucu-cucu orang benar tersebut. Akhirnya keluar pertanyaan dari mulut Daud, "Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup benar. Bahkan langkah-langkahnya pun ditetapkannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang benar bukan hanya menerima dan mengalami kebaikan Tuhan bagi dirinya sendiri, tetapi kebaikan Tuhan itu juga akan dialami oleh anak cucunya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus beroleh status sebagai orang yang benar. Kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh penebusan Kristus di Kalvari. Dengan kata lain, kita diberi status sebagai orang benar semata-mata karena iman. Karena itu Tuhan menghendaki supaya kita tidak hanya dibenarkan secara status, tetapi kita harus benar-benar bertumbuh dalam kebenaran. Ini yang membutuhkan sebuah proses yang berlangsung seumur hidup kita. Saudara-saudaraku, jika kita sudah bertumbuh sampai kepada tingkat orang benar, maka janji berkat Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan berkat itu juga sampai kepada anak cucu kita. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu diwujudkan melalui ketaatan, melakukan firman Tuhan,
dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetapkan dalam kebahagiaan dan anak cucunya mewarisi bumi. Saudara-saudaraku sekalian, apakah kita ingin mengalami berkat Tuhan sampai kepada anak cucu? Maka kita berlakulah hidup benar di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Engkau Tuhan yang selalu membimbing dan menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, bimbinglah kami agar kami tetap memiliki kerinduan untuk beribadah kepadamu dan diberi hati yang taat untuk melakukan firman-Mu. Kami percaya akan janji-Mu. Hidup kami dipelihara oleh Tuhan, dijauhkan dari segala bentuk kejahatan, dan akan menetap dalam kebahagiaan sampai anak cucu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.